Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi mencoba bersama Bang Aril Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar pelaksanaan CASN, dimana sebagaimana ketahui CASN nanti yang akan terdiri dari CPNS dan P3K ya. Informasi yang beredar saat ini adalah mengenai seleksi CPNS dan P3K yang akan dibuka bulan Juni, katanya kawan. Honorer database BKN otomatis dapat NIP. Yang tak terdata bisa daftar, katanya. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita harus kopi gitu kan ya. Nah, informasi yang Maki sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya Maki lansir dari www.klikpendidikan.id. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subrek, silahkan subrek terlebih dahulu ya. Atau kawan-kawan nanti bisa muncul ke link yang Maki sertakan di kolom deskripsi, karena Maki biasa memberikan ya link deskripsinya di kolom linknya gitu ya. Informasi yang Maki bagikan ini selalu Maki berikan di kolom deskripsi ya gitu kawan-kawan. Nah, informasi yang berdasar ini dan mengenai seleksi CPNS dan P3K nih yang dibuka Juni, katanya kawan-kawan 2004 nih. Honorer database BKN otomatis dapat NIP, katanya. Yang tak terdata bisa daftar. Ini diposting oleh Pak Yasir Husain. Terima kasih Bang ya sudah mau berbagi informasinya pada hari ini. Ternyata kawan-kawan jam 6 pagi tadi ya, masih hangat. Mari kita simak videonya seperti apa ya, agar kita nanti tidak bisa understanding dengan informasi yang beredar di alam jagat raya ini gitu kan ya. Menpan RB nih mengumumkan CPNS dan P3K akan dibuka bulan Juni atau Juli. Tuh kawan-kawan, dia memang seperti dari awal-awal juga Maki selalu menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kemungkinan P3K itu akan Juni atau Juli, karena direncanakan Mei itu akan pembukaan CPNS dulu gitu kawan-kawan. Bahkan paling telat Juni gitu. Nah, ini juga tuh kan disampaikan Juni atau Juli katanya ya. Informasi tersebut disampaikan Pak Menpan saat konversi pers pengadaan CPNS dan Jakarta Jumat 3 Mei. Tuh baru hangat-hangat, masih kemarin kawan-kawan berarti ya. Ya, jadi ini masih baru informasinya. Dari Juni atau Juli ini kita simak lagi ya. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi tenaga honorer yang ingin mendapatkan diri untuk seleksi CPNS dan P3K. Betul ya, karena semua termasuk tenaga honorer itu harus ikut CAT nih kawan-kawan. Nah, baik daerah yang membuka formasi, jadi daerah yang membuka, daerah yang menutup ya formasi harus ikut CAT. Karena CAT adalah kunci untuk kawan-kawan mendapatkan NIP, NIP nih. Dari sana kawan-kawan akan diarahkan menjadi P3K full time dan part time, seperti yang sering Maki sampaikan itu. Walaupun nanti yang part time itu akan indah pada waktunya. Gitu kan dia. Lanjut ya. Pada konferensi pers tersebut, Azwar Anas menyampaikan rincian formasi itu terdiri CPNS P3K udah jelas ya, dari 2,7 itu ya. Ya memang tuh. Ini juga sudah dinyatakan ya. Jadi kawan-kawan, di CASN 2024 ini itu ada 2,3 juta formasi. Tuh, tak tanggung-tanggung, di mana 80%-nya sering Maki sampaikan itu adalah mengakomodir tenaga non SN yang jumlahnya 1,7 juta yang ada di database nih. Database honorer nih. Ini honorer semua yang sudah terdata database dengan catatan mereka lolos validasi dan verifikasi atau audit. Yang 20%-nya pemerintah memberikan kesempatan kepada fresh graduate gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk ikut serta dalam seleksi ini. Nah, silahkan nanti kawan-kawan yang belum jadi honorer bisa ikut serta dalam CPNS di sini. Itu ya. Lanjut. Belum ada rincian detail beberapa formasi CPNS secara menyeluruh, namun Menpan RB memberikan bocoran beberapa rincian CPNS seperti tertentu. Salah satu yang disampaikan adalah 2.906 formasi untuk penempatan ibu kota negara tuh IKN dan pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 ya. Jadi memang secara nasional belum ditentukan ada formasi resminya, tapi udah memberikan bocoran katanya untuk IKN nanti kawan-kawan ya yang dari jalur fresh graduate berarti bisa ikut serta di sini di IKN ikut seleksinya. Beliau juga menyampaikan pemenuhan SDM yang ditempatkan di IKN sebanyak 71.000 adanya yang terbagi CPNS dan P3K tuh. Ya memang sebagaimana ketahui kan kita akan ibu kota Nusantara ini kan. Yang baru itu pasti membutuhkan tenaga kerja gitu, pegawai negeri sipil untuk melayani masyarakat. Ingat ya kawan-kawan, PNS ASN itu ASN ya, mau baik PNS maupun P3K gitu. Di sini itu tugasnya adalah untuk melayani. Jadi salah besar ketika kawan-kawan bercita jadi CPNS atau P3K ya ingin dilayani gitu. Kalau ingin dilayani itu salah besar gitu bercita-cita ini. Jadi karena tugas ASN itu adalah melayani dan perekat pemersatu. Jadi jangan bukan ando domba nanti kawan-kawan. Bukan penyebar berita hoax lagi ya.
Jadi tugas kawan-kawan adalah perangkat pemersatu, bukan melihat ketika melayani orang itu melihat dari agama, kulit dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan kawan-kawan ya. Karena tugas kawan-kawan adalah melayani sepenuh hati dan menjadi ASN yang berakhlak, kan itu. Ya, itu kan dia. Oke, lanjut. Jumlah itu terdiri itu, oke, itu informasi. Sesuai janji pemerintah sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 ASN Nomor 20 Tahun 2023, tenaga honorer yang masuk database akan atau pemerintah otomatis akan mendapatkan itu. Kan ya, sering Maki sampaikan bahwa mereka yang terdata dalam database kuncinya yang jumlahnya mencapai 1, juta lagi, 7 juta lagi ya, dari asalnya 2,3 juta nih. Sebagian sudah diselesaikan di tahun 2023 kan kawan. Nah, database BKN ini akan tuntas bahkan di pasal 66 nih, pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 ini ya, dikatakan bahwa semua tenaga honorer ASN, apapun istilahnya itu yang kita kenal dengan istilah honorer gitu ya, harus dituntaskan per Desember 2024. Dan semenjak diberlakukannya undang-undang ASN tersebut ya, pemerintah daerah sudah dilarang keras untuk merekrut kembali tenaga honorer. Artinya apa? Artinya berarti memang pemerintah akan benar-benar fokus. Hanya masalah waktu kawan-kawan, sebagaimana kita nantikan PP turunan ASN yang sampai sekarang belum ada gitu, belum muncul. Karena ya tentu pemerintah juga memperhatikan bagaimana ingin memberikan keadilan kepada semuanya ya. Dari 1,7 juta ini kan ada yang berijazah SD, kata Maki juga ya, ada yang berijazah SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tentu semuanya ingin memberikan rasa keadilan gitu kan, tanpa ada yang dirugikan. Sepemahaman Maki seperti itu. Oke, next. Artinya mereka yang selama ini sudah masuk pendataan BKN otomatis jadi P3K dan menjalani tes sebagai formalitas semata tuh. Ini sudah dinyatakan langsung kan oleh Menpan RB gitu ya. Ini hanya formalitas kan kawan. Jadi kalau tidak ikut tes itu sulit sekali kan kawan ya. Jadi kawan-kawan harus ikut CAT. Kenapa harus wajib? Karena wajib ini untuk memastikan bahwa kawan-kawan masih benar mengabdi gitu di instansinya. Itu tidak pergi ke luar negeri misalkan menikah dengan orang mana gitu ya. Orang bule misalkan ya, tidak seperti itu, atau mengundurkan diri ya, karena tidak sabar dengan gaji yang sedikit misalkan ya. Nah, itu fungsinya CAT ikut itu. Wajib itu. Kenapa? Alasannya seperti itu kawan-kawan ya. Lanjut. Bagaimana dengan tenaga honorer yang tidak masuk database pemerintah atau BKN? Nah, ini sering ditanyakan kan kawan-kawan nih. Nah, ternyata ini masih bisa daftar pada seleksi CPNS tahun 2024 dengan catatan masuk jalur fresh graduate. Iya, berarti ikut fresh graduate kawan-kawan ya. Jadi ikut CPNS yang belum terdaftar itu. Nah, artinya honorer tidak terdaftar bisa ikut CPNS dengan usia 21 sampai 25 tahun ya. Sebetulnya kalau di syarat CPNS itu kurang dari atau sama dengan 35 tahun. Jadi kalau kawan-kawan belum terdata dalam database BKN namun usianya masih kurang dari atau sama dengan 35 tahun, maka kawan-kawan berkesempatan untuk ikut CPNS gitu kawan-kawan ya. Lanjut. Usia tersebut merupakan perkiraan tuh katanya ya. Karena 35 kan. Oke. Saya itu honorer yang tak masuk database. Nah, ini dia honorer tak masuk database juga katanya memiliki kecapakan digital dengan usia fresh graduate juga masih bisa mendaftar di jalur CPNS Talenta Digital tuh. Kawan-kawan bisa ikut CPNS lah ya. Lanjut. Salah satunya mereka bisa melamar Talenta Digital yang akan dilakukan di daerah. Adapun jumlah total formasi fresh graduate yang siapkan pemerintah tahun ini tuh 640.820. Wah, banyak sekali itu kawan-kawan ya. Besar nih. Rencana akan disampaikan secepatnya oleh penyelenggara seleksi CPNS 2024 jika seluruh persiapan telah rampung. Singkatnya, seluruh tenaga honorer yang masuk database pemerintah atau BKN hanya boleh mendaftar P3K tahun ini. Jadi, tenaga honorer yang masuk database pemerintah atau BKN hanya boleh mendaftar P3K. Singkatnya, seluruh tenaga honorer yang masuk database. Jadi, itulah. Jadi yang bisa ikut daftar CAT itu tidak sembarangan kawan-kawan. Ini harus bersyukur nih kawan-kawan yang sudah terdaftar dalam database nih, yang jumlahnya 1,1 juta ini. Karena ternyata tidak semua bisa ikut ke sini kawan-kawan CAT untuk P3K. Kalau yang belum terdata itu harus ikut jalur umum gitu kawan-kawan CPNS gitu. Lanjut. Sementara dengan honorer yang tidak terdata nih dalam database, pemerintah boleh mendaftar formasi CPNS dengan catatan mereka adalah fresh graduate dan memiliki talenta digital katanya. Demikian formasi baru CPNS dan 3 yang akan dimulai Juni berdasarkan keterangan Menpan RB. Itu Juni katanya kawan-kawan. Ya. Nah, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam saat ini informasi oleh Maki ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Ingat kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkan dengan doa. Semakin lama tesnya berlangsung, ya semakin baik. Berarti untuk kita memaksimalkan doa ya. Kencengin doanya di sepertiga malam gitu ya, berdoa saat turun hujan gitu, yang mustajab. Yang punya ibu, masih ada ibunya sok, minta doa bantu ibu yang sudah menikah, minta doa dari istri, suami, anak, semuanya kita pokoknya berbuat baik pada orang, karena hal itulah yang akan
kadang menjadikan kita sukses gitu kan ya, berhasil lolos jadi SNP3K itu ataupun PNS tahun 2004 ini. Gitu saja dari Bang Alek ya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. See you next episode. Berkatuh.